yang lebih poinnya lebih banyak gitu. Kalau untuk poin, sepertinya sama menurut saya kalau untuk poin sama Bapak. Kalau yang benar itu satu, kalau yang Salah salah nol. tadi nol. Nggih. Oh Jadi, gitu. nggih, semuanya sama Bapak dari semua kategori soal yang diberikan itu poinnya hanya dua, yaitu satu dan nol. Salah nol, Oh, benar satu Bapak Ibu. oh ngoten nggih. Nggih. UP jumlah soalnya berapa Lanjut. ya? Pripun Bapak? Jumlah soalnya berapa kalau UP biasanya? Jumlah Kalau dari indikator itu jumlah totalnya 43 indikatornya nih Bapak. Kalau dari indikatornya. Jadi kemungkinan nanti dari indikator-indikator itu nanti antara dari indikator-indikator itu akan keluar. Karena kalau dari total indikatornya 43, tapi untuk soalnya masih Bapak. Yang pasti dari indikatornya itu yang akan keluar. Antara Lanjut. 50 atau berapa anjir. Indikator-indikator yang tadi disebutkan Bapak Ibu. Dari kompetensi, subkompetensinya tadi. Halo, halo Bu. Nggih, Bapak. Nggih, izin Terdengar suara. bertanya Bu. Nggih, Nggih, monggo Bapak. izin bertanya nggih Bu. Nggih, Ini monggo maaf Pak saya baru Gofar. bergabung. Nggih. Nggih, Nggih. kemarin itu kan ada beberapa jenis soal yang bentuknya SJT nggih. Yang apa Bapak? Yang sewu? Yang bentuk soalnya SJT. SJT. Nggih, SJT itu kan ada poinnya. Dari jawaban A sampai E itu kan semuanya ada poinnya. Kemudian ada beberapa soal juga yang tadi Ibu sampaikan. Jika benar kan poinnya satu, jika salah Nggih. poinnya nol. Nggih. Nggih. Nah itu yang SJT itu apakah memang benar setiap pilihan ganda dari A sampai E itu ada poinnya semua. Dimulai dari apa namanya? Nggih, 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Dan apakah ini yang dipresentasikan oleh Ibu itu merupakan soal yang bukan SJT, artinya yang salah itu nol, yang benar itu satu poinnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kami tanyakan untuk nanti di UP itu soal ujiannya seluruhnya berapa nomor Ibu? Oke, terima kasih. Nggih. Baik, matur nuwun Pak Gofar. Oke, Terkait dengan untuk soalnya nanti jumlahnya berapa nomor, itu nanti dari indikator-indikator yang tadi sudah disebutkan, itu eh, yang pasti dari indikatornya itu jumlahnya 43. Tapi untuk pasti oke, ketentuan soal yang akan keluar nanti jumlahnya berapa itu dari kami belum bisa memastikan Bapak. Ini nanti oke, dari jumlahnya 43. Terus kemudian tadi terkait dengan soal SJT ya Bapak, itu oke, nanti nyun sewu Bapak, saya mohon izin untuk menanyakan dulu ke Prodi nih, karena tadi terkait untuk soal yang tadi itu yang benar itu poin satu, yang oke, salah nol. Tapi oke, untuk terkait dengan soal SJT nanti saya mohon izin untuk konfirmasi dulu nih Bapak Ibu oke, oke, Bu, ke oke, Prodi nih terkait oke, dengan ini. oke, Oke, siap. oke, matur nuwun. J, J, Kita lanjut soal dulu, atau Bu. nuwun sangat Pak Gofar tadi. Nanti Oke, kami Lanjut. Bu. infokan kembali nih Pak terkait Oke, ini. Ya, J. terima kasih, oke, matur nuwun. J. lanjut soalnya dulu, Bu. Oh, J, Bapak. Ini lanjut soal dulu Bapak Ibu. Ya, nomor 19, J, Bu. baik. Baik, Oke, Bu. mohon izin Bapak Ibu untuk Nggih, melanjutkan. Kalau tadi nggih. sudah ada eh, apa? Nah, ini berikutnya kita kalau tadi ada KL1, KL2 yang sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke KL3 nih Bapak Ibu. Kompetensi yang ketiga, mana KL3 ini terbagi ke dalam beberapa sub juga, sub kompetensi. Di antaranya yang pertama adalah sub kompetensi untuk 3.1, yaitu berkaitan dengan menganalisis struktur materi ajar Bapak Ibu secara mendalam dan bermakna dalam merancang pembelajaran. Nah, soal yang disajikan itu seperti ini Bapak Ibu sebentar. Karena soalnya terputus, saya tarik ke bawah saja nih. Kita masuk ke sub kompetensi 3.1. Contoh soal yang disajikan seperti ini Bapak Ibu, yaitu Pak Bahtiar merancang pembelajaran untuk topik trigonometri
kelas 10. Ia menyadari bahwa banyak siswa di tahun sebelumnya hanya menghafal. Jadi kebanyakan siswa hanya menghafal rumus sin konstan tanpa memahami esensi dan hubungan antar konsepnya. Nah, kemudian dari Pak Bahtiar ingin merancang pembelajaran yang dapat membangun pemahaman konseptual. Kuncinya di sini adalah membangun pemahaman konseptual, Bapak Ibu. Dia langkah awal yang paling fundamental dalam menganalisis struktur materi untuk merancang pembelajaran. Tindakan yang paling mencerminkan kemampuan berpikir kritis Pak Bahtiar di antara A sampai E yang mana, Bapak Ibu? Yang A. Yang A, Bu. Yang A. Mungkin bisa diberikan tanggapan Bapak Ibu kenapa memilih A? Mengidentifikasi, memetakan, terus menghubungkan perbandingan dan mengembangkan. Sudah muncul kata kunci, mengidentifikasi, memetakan, mencari hubungan perbandingan begitu ini sisi pada segitiga, mengembangkan konsep. Pemahaman wal tidak hanya menghafal rumus Karena berpikir kritis. Karena tidak hanya menghafalkan rumusnya saja nih Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu. Diskusikan kembali Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. lanjut. Kita lanjut ke subkompetensi masih di KL3 nih Bapak Ibu. Subkompetensi 3 yaitu berkaitan dengan analisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka pembelajaran. Bapak Ibu untuk terputus. Monggo Bapak Ibu. Bentuk kelompok, diskusi, dan meminta bisa mencari. Itu agak janggal yang E. Mohon maaf. Agak janggal. Yang C. Hentikan. Tapi ada yang menjawab ini sebenarnya. Saat menghentikan sejenak latihan. Untuk urutannya kemungkinan jawaban C. Mungkin nanti ada yang berapa soal ya Pak? kan sejenak latihan rumus lalu kembali ke struktur. Menggunakan analogi di mana dari masing menjadi input untuk mesin F. Contoh yang pong sebagai ke bentuk azab. Nah, di sini kita diminta berdasarkan analisis terhadap struktur fundamental dari konsep
fungsi komposisi, tindakan korektif apa yang paling tepat untuk Ibu Diana terapkan saat itu juga di dalam kelas. Yang C Bapak Ibu tadi kebanyakan C atau yang E? Ya Bu, C. Jadi menghentikan sejenak, latihan lalu kembali ke struktur dasar fungsi Bapak Ibu. Bagian mesin input output. C nggih Bapak Ibu. Mohon maaf Suara Bu Rizky itu menggema. Iya. Halo. Bu. Nggih. Bentar Pak, ini masih double nih. Benar, saya belum. Sambil kita lanjut nih Bapak Ibu ke sub yang 3.3 Bapak Ibu. Kita terkait dengan menganalisis struktur materi ajar yang mendalam dan bermanfaat. Dan yang paling tepat yang mana Bapak Ibu untuk kaitannya dengan manakah butir soal evaluasi berikut yang paling efektif. Yang menjawab E, ada yang menjawab C Bapak Ibu tadi ya. Kenapa Bu? Mungkin boleh diberikan tanggapan C, kenapa? Ya, jawabannya benar yang C. Alasannya di dalam soal di situ harus memahami keterkaitan struktur antara konsep aljabar. Di dalamnya memuat kuadrat dan diskriminan. Baik. Maaf ini persamaannya X kuadrat ya Bapak Ibu. X kuadrat Y kuadrat. Jadi rata-rata menjawab diberikan sebuah persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Rancanglah sebuah persamaan garis yang menyinggung lingkaran dan berikan justifikasi mengapa jawaban benar dengan menggunakan konsep nilai diskriminan. Jadi di situ adalah butir soal evaluasi yang paling efektif untuk memahami struktur konsep aljabar. Kemudian untuk yang sub 3.4 itu berkaitan dengan menganalisis alur materi ajar secara logis. Suara saya masih belum Bapak Ibu? Masih suaranya. Halo. Sudah bagus. Ya, ini sudah pas. Masih deh. Gue nih. Benar.
Masih juga. Suara saya terdengar jelas nggak? Double, Bu. Double juga. Double. Suaranya masih menggema. Suaranya menggema ya. Pak, kok pas Tes. Coba diambil dulu, Bu. Masih menggema? Masih. Kayaknya ada yang buka Zoom. Apa ya, Pak? Buka Zoom kita mungkin masuk ke Zoom lagi itu suaranya. Suara tanya kok semakin gini. Sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Ya, Bu. Oke. layar ampun dicoret-coret Bapak Ibu. Layar Banyak coret-coretnya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang menggunakan coret-coret. Mohon maaf Bapak Ibu. Coret-coret penuh warna ini, Bu. Baik, kita lanjut nih Bapak Ibu di soal berikutnya, yaitu terkait dengan ini. Bapak Ibu diminta untuk menentukan manakah analisis alur materi yang paling logis dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa untuk dirancang dalam sebuah modul ajar. Kira-kira yang mana Bapak Ibu A sampai E? Yang C. B. Yang B. Tadi ada C, monggo bisa diberikan tanggapan Bu. Kenapa memilih B? Alur materi logis. Kalau yang B ini mengenal jenis data dulu, penyajian data dalam tabel dan diagram, data garis pemeliharaan, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Ya. Alasannya yang B betul. Alasannya itu sudah sistematik ya. Dari pengenalan jenis data, kemudian anak menyajikan data dalam tabel dan diagram batang, baru masuk ke ukuran pemusatan data, kemudian ukuran penyebaran data. Ini sudah sistematik itu. Iya. Kalau yang C ini ada menghitung modus median, mempelajari cara, terus baru menghitung ini Bapak Ibu rata-rata. Berarti ini Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Masih di kompetensi 3 ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sub kompetensi 3.5. Itu berkaitan dengan alur materi ajar secara logis dalam rangka pembelajaran. Ini kaitannya dengan materi ini Bapak Ibu soalnya ya. Bapak Ibu diminta untuk sebagai seorang guru yang memahami alur pembelajaran dan mampu menerapkannya secara terbaik.
Yang Ebu. Jawabannya E. Yang Ebu. Yang Bapak Ibu tadi jawab atau tidak Bapak Ibu? Memberi komprehensif pada pertanyaan menjadikannya sebagai jembatan untuk masuk ke langkah logis dalam alur pembelajaran. Itu penyederhanakan fungsi faktorisasi ketika itu menghasilkan bentuk A. Setuju Bapak Ibu? Yes. Ya Bu. Seperti ini suara. Tes suara dulu Bapak Ibu. Bocor. Tes. Bagus. Bagus Bu. Coretannya semakin banyak. Bapak Ibu, mohon maaf ini kreasinya semakin banyak ini coretannya. Nanti warna merah. Tadi yang ini Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Masih di kompetensi yang ketiga yaitu berkaitan dengan kompetensi 3.6 Bapak Ibu, yaitu menganalisis alur materi secara logis hingga mengevaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Ini kita coba saya terus Bapak Ibu manakah? Ini kita disajikan dengan topik TV. Analisis terhadap alur pembelajaran dan hasil evaluasi. Manakah yang paling Bu? Kalau modul loh Bu. Ambil satu. Yang A, B, C atau E Bapak Ibu? C Bu. Yaitu kemampuan siswa dalam menginstruksikan bahasa cerita ke matematika. Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa aljabar di langkah awal dari alur pemecahan masalah. Yang C nih Bapak Ibu atau E tadi? Kalau sudah tidak bisa menjaga bahasa matematika, menurutnya terkendala.
Tema yang jarak tolong dibersihkan. Mungkin ada yang menjawab A, B, D, atau E, Bapak Ibu. C, oke Bapak Ibu. Sepertinya sudah kompak di C semua ya, kemampuan dalam pemodelan matematika. Lanjut nih Bapak Ibu. Kita coba lanjut ke kompetensi berikutnya di tempat ini juga terbagi ke dalam beberapa sub. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu. Waduh, tulisannya banyak sekali. Iya. Ya, gimana, Mbak? Rancangan pembelajaran manakah yang paling efektif dan menunjukkan perbaikan berkesinambungan untuk pembelajaran tahun ini? Apakah di antara berikut? Yang A yaitu merancang skenario pembelajaran berbasis masalah di mana siswa disajikan dua set data karyawan, satu set data normal, satu set dengan gaji direktur yang tinggi. Siswa ditugaskan berkelompok untuk menentukan ukuran kelezatan mana yang paling jujur untuk mewakili gaji karyawan. Oke. Ada yang menjawab yang lain Bapak Ibu selain A dari Bapak Ibu? Mungkin boleh. Ini aku mau loh, kurang kan mengalami basian. Biasanya basian mulai nangis. Dan wow, takkan berikir ini tiangnya teng kantor ya basian ini kalau boleh sakit ngomong kali Zoom. Pak Suhan, telepon di mute. Ngapunten nih, Bu, ngapunten nih. Ini Pak. Setuju A semua nih Bapak Ibu sepertinya nih tadi kompak semua jawabannya yaitu merancang skenario pembelajaran berbasis masalah gitu nih Bapak Ibu untuk yang A. Lanjut nih Bapak Ibu kita sudah dapat di sub kompetensi yang 4.2 ini berkaitan dengan merancang pembelajaran menggunakan pendekatan yang relevan dengan karakteristik siswa dan materi ajar Bapak Ibu. Dengan contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu, kira-kira manakah yang paling tepat dari A sampai E? Sebentar Bapak Ibu saya turunkan mau deh. Bapak Ibu diminta untuk menganalisis karakteristik siswa dan materi pendekatan pembelajaran manakah yang paling relevan yang dirancang. yang lihat. A, B, C, D, atau E Bapak Ibu? B. C, Bu.
Soalnya biasa bukan lagi. Yang C, Bu. D. Beberapa dari ibu-ibu menjawab C. Itu terkait dengan pendekatan penemuan memberi guntingan kertas berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Oke. Ada yang menjawab yang lain Bapak Ibu? C juga nih Pak? C juga nih Pak? E? Kalau yang pendekatan latihan drill dan praktis berikan LKS beri 20 Ya. Jadi di situ siswa diberi guntingan kertas berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Kemudian mereka dibantu memotong poligon menjadi beberapa segitiga. Itu nih Bapak Ibu. Oke, ini soal. Sekarang kita ke 4.3 Bapak Ibu, masih di KL 4 ya. Subkompetensi 4.3 Ya, jawabannya D. D, Bu. Berikutnya Bapak Ibu, kira-kira manakah yang paling tepat Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu diminta untuk manakah rancangan pembelajaran yang menunjukkan perpaduan terbaik antara konten, pedagogi, dan teknologi untuk mencapai pemahaman konsep Pak. A, B, C, D atau E Bapak Ibu? D, Bu. D. Wah, sepertinya kompak menjawab tinggi. Guru merancang LKS digital interaktif menggunakan software GeoGebra. Kemudian siswa berkelompok nggih. Siswa berkelompok dapat menggeser atau melakukan transaksi, pencerminan, memutar proses langsung, begitu nggih. Berarti yang paling tepat yang mencerminkan di situ ada unsur TPACK-nya yang di sini nanti Bapak Ibu. Di situ ada unsur TPACK-nya. Oke, kita lanjut untuk yang ini kita sudah masuk ke kompetensi yang kelima Bapak Ibu. Di mana terbagi ke dalam beberapa sub. Untuk yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran berpusat pada statistik melalui strategi yang sesuai untuk mengembangkan keimanan, kemandirian melalui nilai yang terkandung dalam konten bidang studi. Dari soal contoh soal 5.1 ini
Menurut Bapak Ibu mana yang paling Menurut tepat? Bapak Ibu mana Yang yang paling tepat? mencantumkan Yang strategi mencantumkan implementasi strategi yang paling implementasi efektif yang untuk paling mencapai efektif tujuan untuk pengembangan mencapai tujuan sikap, pengembangan yaitu sikap, apa? Nilai akhlak yaitu mulia apa? dan Nilai akhlak kemandirian. mulia dan kemandirian. C, Bu. C, Bu. C. Dari Bapak Ibu tadi menjawab C, itu setelah data terkumpul, Pak Budi memfasilitasi sesi diskusi reflektif dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Seperti ini. Kaitannya dengan nilai akhlak mulia, yaitu kejujuran dan kemandirian. Yang C nih Bapak Ibu. Yang C nih Bapak Ibu. Karena di situ ada nilai unsur tadi. Oke, kita lanjut ke 5.2, yaitu berkaitan dengan melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik melalui strategi yang sesuai untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah. Nah, ini ada nomor 29. Ini Bapak Ibu diminta untuk menentukan manakah implementasi strategi pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat untuk tujuan tersebut. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya ini. Ya, atasnya adalah ini, Ibu Anjani. Ingin siswanya benar-benar memahami konsep program linear dan mampu menggunakannya untuk memecahkan masalah optimasi. Jawabannya A. Aku. Oke, apa jawabannya? Yang mana Bapak Ibu jawabannya? Sepertinya kompak ya. Ibu Anjani. Karena banyak masalahnya. Menyajikan masalah otentik. Kompak ini Bapak Ibu luar biasa ini kompak semua. Kita sudah dapat 29 soal. Jadi sudah banyak yang benar ya dari Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, masih di subkompetensi 5, yaitu sub 5.4 Bapak Ibu. Terkait dengan Dimas ini materi pembuktian geometri. Manakah tindakan yang paling efektif yang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Bapak Ibu jawab banyak menerapkan rutinitas kesalahan yang menganalisis sebuah kesalahan dari pekerjaan siswa dan membahasnya secara positif. Kompak ya menjawabnya nggih. Semua ini. Kompak ya menjawabnya nggih. Semua ini. Jadi dari sekian jawaban itu yang paling tepat ini, Mas.
5.5 berkaitan dengan membangun penalaran kritis kreatif dan pemasaran. Oke, kalau Bapak Ibu, kira-kira 31, kalau 31 manakah yang paling tepat, Bapak Ibu? Saya mau izin sambil ke toilet nih, Bapak. Mau izin ke toilet sebentar sambil Bapak Ibu menambahkan yang soal 31. Bravo. Cangkri ya. Cangkri ya. Bapak Ibu, apa ini coretannya banyak soalnya? Itu yang coret-coret siapa ya pelakunya? Yang mana Bapak Ibu? Mohon maaf. Yang B. Yang B, Bu. Ayo lanjut. B menggunakan teknik TPS ini Bapak Ibu, tim share dan Iya. menerapkan aturan Tim diskusi. share. Nah, kompak semua ini Bapak TPS. Ibu. Oke, luar biasa, betul sekali Bapak Ibu. Yang kelima, menentukan dan menggunakan model dan strategi pembelajaran dan sumber belajar yang sesuai dengan iptek terkini. Jawabannya yang C. Yang C. Ini DE belum kelihatan. Yang C. C, Bu.
Ya. Yang apa Bapak Ibu tadi? C, Bu. Simulasi. Jadi di sini ada model yang digunakan validasi simulasi menggunakan sumber belajar berupa aplikasi simulator investasi online. Jadi di sini ada penggunaan sumber belajarnya berupa aplikasi nih Bapak Ibu. Di situ paling mencerminkan adaptasi terhadap iptek. Lanjut nih Bapak Ibu. Kita masih ada beberapa soal lagi Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan kita sudah masuk ke KL6. Di KL6 juga ada beberapa sub kompetensi. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi mengevaluasi input proses dan hasil pembelajaran. Baik, nah ini tersaji ke dalam soal 30, soal yang ke-33. Oh ya, siap. Yang D, Bu. Sesuaikan dengan kaidah zoomnya. Ya, mulai. Tapi obat-obatan diperbolehkan. Yang kedua, air itu dalam kemasan berwarna biru begitu ya. Itu yang botol berwarna kuning, dia boleh dipakai kira-kira. Itu ya, untuk pakaian berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap input proses dan hasil yang dikaitkan dengan perkembangan peserta didik pada Bapak Ibu. Analisis manakah yang paling akurat dan tindakan perbaikan apa yang paling tepat untuk buka. Pasti besok ada yang tidak ada yang gitu ya. D mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi di sini ada mengevaluasi proses pembelajaran. Yang lain sudah mengerjakan misalkan kemungkinan terlalu fokus pada latihan hitungan mekanistik dan kurang menggunakan metode konkret. Nah, di sini perbaikannya merancang ulang pembelajaran tahun depan dengan mengawali dari aktivitas manipulatif seperti melipat dan menggunakan balok pecahan. Ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu berkaitan dengan mengevaluasi input proses dan hasil pembelajaran berdasarkan kurikulum dan konten bidang studi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Ini contoh soal yang diberikan, yaitu untuk kasusnya Pak Herman ini nih Bapak Ibu. Kalau levelnya ini santai. Langsung saya supaya tidak teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ada masalah di laptop pada saat Bapak Ibu, ini fungsi X-nya adalah 5X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 7X. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk saat Pak Herman mengevaluasi pembelajaran yang merujuk pada tuntutan kurikulum dan hakikat konten matematika, kesimpulan evaluatif manakah yang paling tepat. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menentukan kesimpulan evaluatif manakah yang paling tepat di antara A sampai dengan E. Yang A, menyadari proses pembelajaran tidak sejalan dengan tujuan kurikulum yang menuntut pemahaman konseptual, ia terlalu fokus pada aspek prosedural, sehingga perlu merombak alur pembelajaran. Jadi kesimpulan evaluatif yang paling tepat tadi dari beberapa dari Bapak Ibu menjawab A nih Bapak Ibu ya.
Nggih, nggih, nggih. Kita Nggih, lanjut jenengan ke setaparing nggih. sub Nggih. 6.3 Bapak Ibu terkait dengan Waalaikumsalam evaluasi warahmatullahi input proses yang berdasarkan pada lingkungan. Jadi di sini berdasarkan pada lingkungan belajar nih Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kesimpulan dan rencana tindak lanjut manakah yang paling konstruktif untuk kasusnya Bu Aisyah ini? Ada yang menjawab D, tadi mengevaluasi bahwa masalah utama adalah ukuran kelompok sehingga solusinya membuat kelompok lebih kecil. Mengevaluasi bahwa ia gagal menciptakan lingkungan belajar kolaboratif yang terstruktur, tidak adanya peran jelas norma kerja kelompok dan rubrik penilaian proses. Gagal menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Ya. Ini Bapak Ibu, karena di situ sadar bahwa kegagalannya adalah menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kolaboratif, tidak adanya peran yang jelas, kemudian perbaikannya adalah melancang ulang input proyek yang menyertakan dan instrumen penilaian. Berarti yang ini Bapak Ibu. Kemudian untuk, nah kita masuk ke kompetensi ke KL7 ya Bapak Ibu. KL7 juga terbagi ke dalam beberapa subkompetensi. Yang pertama diantaranya melakukan refleksi terhadap konten pedagogi dan teknologi dalam merencanakan gitu Bapak Ibu. Dalam merencanakan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini tersaji dalam soal berikut ini Bapak Ibu. Kira-kira yang paling tepat menurut Bapak Ibu yang jalannya komponen teknologi. Jadi kasusnya Pak Anwar sedang merefleksikan RPP ya Bapak Ibu untuk materi SPLTV. Nah, di sini kondisi tersebut manakah yang paling hasil B, RPP saya lemah dalam integrasi 3 komponen pedagogi untuk konten yang kompleks teknologi. Ini Bapak Ibu tadi yang menjawab ya. Kemudian untuk yang kompetensi 7.2. Ini kaitannya dengan masih melakukan refleksi dalam melaksanakan nih Bapak Ibu pembelajaran. Ini dalam melaksanakan pelajaran. Nah, Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan pelaksanaan pembelajaran yang gagal mencapai tujuan, analisis komprehensif, manakah yang paling tepat untuk Bu Sinta? Bu, siswa di kelas ternyata belum siap untuk model integrasi mereka lebih. D atau D, Bu, tadi? Pelaksanaan strategi. Yang D, Yang Bu. D. Jawabannya D. Delta. Kurang terstruktur meskipun teknologi dan konten sudah tepat. D, meskipun kurang terstruktur meskipun teknologi dan konten tepat.
D. Itu nih Bapak Ibu. Yuk, Bu. Lanjut, Bu. 7.3. Kaitannya dengan mengevaluasi Bapak Ibu untuk yang sub 7.3. Yang sub 7.3. Kita diminta untuk merefleksikan hasil evaluasi secara komprehensif, kesimpulan manakah yang paling mendalam bagi Pak Yuda? A, B, C, D, atau E, Bapak Ibu? Pak E. Hasil evaluasi ini menunjukkan adanya kesalahan dalam integrasi Pak. Yang Yang E, Bu. kelihatan CPACK-nya gitu Bapak Ibu. Udah jawab soal seperti itu mungkin benar semua Bu ya. Oke. Jawabannya yang panjang-panjang betul gitu intinya. Yang panjang-panjang. Betul, Pak Sohan. Tapi soalnya nggak integral ya, Pak Sohan. Aduh. Ya Allah. Kita masuk ke kompetensi yang ke-8, KR8. Untuk subnya adalah mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui publikasi, sharing, menyebarkan pemikiran, argumen, dan karya inovasi nih Bapak Ibu. Nah, untuk kasusnya seperti ini, kira-kira manakah yang paling tepat yang mencerminkan dari sub kompetensi tersebut? D. PTK itu. Ya, inovasi. Ada yang A tadi membagikan file GeoGebra kepada rekan guru di WA, DMB. Menulis artikel. Menulis artikel prestis atau laporan PTK. Ini yang paling mencerminkan pengembangan diri yang berkelanjutan. Ini sudah hampir selesai ya, sudah halaman 51. Dari halaman 51. Sudah hampir selesai, sudah KL8 ini sudah. Berarti tadi yang tinggi Bapak Ibu. Delta. Keras sekali Bapak Ibu. Kita masuk ke sub yang ke-8.3 yaitu masih di mengembangkan diri Bapak Ibu sebagai guru profesional melalui pencarian informasi baru. Pencarian informasi baru. Kira-kira manakah yang paling tepat? C itu sudah pasti. Secara aktif mencari, membaca. Untuk mencari informasi baru. Mencari, membaca, secara aktif mencari, membaca, mengikuti webinar, begitu ya Bapak Ibu. Ini sepertinya sudah habis Bapak Ibu. Kita sudah masuk tadi di sub kompetensi yang 8.3. Luar biasa Bapak Ibu semuanya ini. Matematika sat-sat Bu Kiki. Iya, sat-sat ya Bu. Wah, iya ini jargonnya ya Bapak Ibu. Sat-sat blashless ya. Yang studi kasusnya nggak ada. Pripun Bapak? Yang studi kasus. Studi kasus? Karena nanti kan ketika kan ada dua yang pengetahuan sama kasus. Jadi jangan mau izin. Nanti terkait dengan info yang berkaitan dengan
info terbaru untuk yang pelaksanaan ujian ini, baik tadi yang SPJN yang belum sempat terjawab maupun nanti yang ini, Bapak Ibu dari kasus ini nanti kami akan informasikan, kami akan tanyakan kembali ke prodi ya Bapak Ibu. Rizky, izin tanya. Ini yang file penyusunan ini kira diserap apa enggak Ibu? Ripon Bapak? Yang kita lagi bahas ini file Word-nya kita share apa enggak ini? Kita bisa dapetin apa enggak? Oh, filenya ini maksudnya soal ini Bapak Ibu. J. Saya Bapak. Untuk yang soal ini nanti rencananya akan di-share melalui YouTube begitu Bapak Ibu. Nanti lewat untuk J. Jadi nanti melalui YouTube yang informasikan link YouTube-nya gitu. Jadi nanti mungkin akan kami baik. Kalau sudah di-upload akan infokan terkait akses di YouTube-nya gitu Bapak Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi kita hari ini, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti lancar ya Bapak Ibu. Amin ya Allah. Yang terbaik tentunya untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu saya kembalikan kembali ke Bu Heni Bapak Ibu nanti terkait dengan. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih Bu Kiki. Ini saya kembalikan dulu ke Bu Heni Bapak Ibu. Jangan keluar dulu Bu Heni. Monggo Bu Heni saya kembalikan ke Bu Heni. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu sudah cukup puas ya pembahasan materi pagi hari ini. Cuma 40. Tambah lagi. Dengar suaranya? Dengar. Bapak Ibu yang tidak berkepentingan untuk bicara bisa di-mute dulu, terutama yang background-nya biar bisa ini. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dilakukan pembahasan beberapa soal. Banyak ya, 41 kalau tidak salah. Berapa total soalnya? Nanti gambarannya seperti itu. Gambarannya ya artinya pertanyaannya panjang, pilihannya mirip. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan. Seberapa nanti harus konsentrasinya. Latihan membaca cepat. Iya, seperti baca koran ya, panjang. Iya, benar. Padahal matematikanya literasinya kurang. Dan pilihannya banyak, Bapak Ibu. Itu di grup sudah saya kirim beberapa tipe soal sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu bisa pelajari. Tipenya juga hampir sama, itu kalau itu pernah keluar di tahapan yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan diperhatikan apa ya, ciri khasnya seperti apa, cluenya seperti apa begitu nggih. Karena Bapak Ibu cukup bisa dipahami nggih. Udah paham semuanya? Halo, diam artinya?
Tes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri biar Bapak Ibu bisa melanjutkan. Mungkin sudah ketegangannya sudah di ubun-ubun ya, karena besok pagi sudah tes ya. Tesnya tanggal berapa? 23 ya? Hari Sabtu. Sabtu, Bu. Hari Besok Sabtu. hari tenang. Besok hari tenang. Tidak sama ya. Tanya Bu Eni. Ada yang 22, 23, 25. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu persiapkan. Nanti Bapak Ibu karena ini waktunya juga mendadak kami memberikan pendampingan belajarnya. Jadi nanti sisa waktunya Bapak Ibu silahkan dioptimalkan. Beberapa file yang saya kirim ada linknya, ada link YouTube, ada pembahasannya. Kalau sekiranya Bapak Ibu membaca saja tidak cukup, Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan di YouTube-nya. Iya, Bu. Iya, Bu Eni. Terima kasih Bu Eni. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Soalnya di kasus, Bu. Gimana? Yang soal di kasus. Suaranya putus kayaknya sinyal saya atau Bapak Ibu ya. Studi kasus ini. Oke, studi kasus gimana? Seperti apa? Ada pertanyaan apa tentang studi kasus Bapak Ibu? Benarkah tentang LKPC? Mohon maaf suaranya tidak terdengar jelas. Studi kasusnya itu apakah dipilihkan dari sistem atau kita pilih sendiri? Oke, kalau karena kan kemarin ini harus mengetik sendiri nih Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung dari sistemnya. Kami belum bisa atau tidak bisa melihat sistem soalnya seperti apa. Jadi kalau nanti ternyata di sistemnya ditentukan ada masalah media atau masalah assessment, maka Bapak Ibu ya harus menyelesaikan sesuai sesuai yang ditentukan. Siapkan saja untuk semuanya. Kalau misalkan media, maka ada masalah apa tentang media, kemudian treatment perbaikannya apa, efeknya apa, di penilaian juga seperti apa. Saya yakin karena Bapak Ibu mengajarnya sudah sangat lama, jadi pasti ada banyak hal yang Bapak Ibu lakukan untuk perbaikan dalam proses pembelajaran selama Bapak Ibu mengajar. Insya Allah siap. Oke, insya Allah siap. Bismillah, semua masuk bareng, semua lulus bareng. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Sinyalnya kok cukup ya. Oke, cukup Bapak Ibu. Silahkan hari ini yang Bapak Ibu tryout sama pengawas silahkan diikuti. Diperhatikan baik-baik. Besok kalau ujian pastikan sinyalnya bagus ya. Dan lingkungannya mendukung biar tidak terjadi sesuatu. Karena kalau misalnya insya Allah kami masih bisa bantu dengan catatan kerjaan Bapak Ibu tidak yang parah-parah banget. Kita masih bisa bantu. Tapi kalau UP sistem kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bapak Ibu kemarin sudah informasikan bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik, bagaimana membuat studi kasus yang baik. Besok silahkan Bapak Ibu tuangkan sehingga nanti ketika penilaian uji juga menilainya berat hati memberikan nilai baik.
Ya, semuanya kita berdoa untuk kelancaran Bapak Ibu, semoga lulus. Karena pengabdian Bapak Ibu selama ini sudah layak untuk mendapatkan penghargaan ya. Terima kasih doanya. Terima kasih Bu Esi. Kami Bapak Ibu semangat semuanya, sehat-sehat semuanya. Amin. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.